Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih mengikuti channel saya, hari ini saya coba tayangkan video kegiatan pelaksanaan halal bihalal di lingkungan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, di mana kegiatan ini tidak lain merupakan kegiatan yang sering dilaksanakan pada saat-saat menjelang bulan suci Ramadan dan pada saat menjelang atau sesudah Idul Fitri, karena memang kegiatan ini merupakan momentum untuk kita semua sebelum melaksanakan ibadah puasa selalu disarankan ataupun dianjurkan untuk melaksanakan silaturahmi, bermaaf-maafan, baik kita yang berdekatan yang memang sering dalam keseharian sering terjadi salah dan hilaf satu sama lain, maupun kita juga yang dalam tempat yang berjauhan yang tidak memungkinkan kita untuk bersilaturahmi pada waktu menjelang Ramadan. Dan tradisi halal bihalal ini, teman-teman sekalian, memang dilaksanakan baik di lingkungan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo maupun di dinas ataupun di organisasi perangkat daerah lainnya, maupun di organisasi-organisasi yang ada, maupun di kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Dan memang tata cara ini sudah dilaksanakan sejak lama, dan ini merupakan hal yang penting untuk kita selalu menjalin silaturahmi dan saling memaafkan satu sama lain. Inilah dia acara yang kami laksanakan. Kita ingin menolong saudara kita, Allah mudahkan urusan kita. Irhamu ahlul ardi, sayarhamu ahlus sama. Sayangi penduduk bumi, niscaya Allah sayangi kalian oleh penduduk langit. Jadi, innallaha bi'aunil. Mungkin saya tambahin cerita, boleh? Boleh. Ya, saya tambahin cerita di Quran surat Al-Hasr yang saya baca tadi. Ini kisah bagaimana orang Ansor memperlakukan orang Muhajirin. Ansor itu penduduk Madinah, Pak. Ketika peristiwa hijrah, orang Mekah pindah ke Madinah. Bagi yang pernah umroh dan haji, kota Madinah itu subhanallah lebih gagah memang daripada kota Mekah. Maka disebut dengan kotanya Nabi. Berkahnya lagi makamnya Nabi di sana. Nah, kehidupan di sana pernah diabadikan Pak Kadis. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Ada sebuah kampung yaitu kota Madinah. Di sana sudah ada orang-orang beriman. Yuhibbuna man hazara ilaihim. Tiba-tiba ketika ada yang datang hijrah pindah dari Mekah ke Madinah, mereka sangat mencintainya. Kecintaan mereka buktikan. Walam yazidu fi sudurihim hazatan mimma utu. Nah, ini menarik, Pak. Mereka tidak merasa keberatan pada hatinya di setiap apa yang mereka berikan. Ya kan? Pernah tidak, Bu? Mungkin kalau saya pernah dapat rasa, pernah memberi orang, tapi setelah itu kayak berat. Apa kita kasih padiah kayaknya salah alamat mungkin pernah begitu kasih SPT 2 hari, tapi DP kelakuan tidak berubah. Ya kan? Bisa kan muncul kan? Bisa saja muncul. Saya pernah dapat rasa, Bu. Suatu hari saya ngisi majelis, teman-teman saya, tim saya datang ke sana, Ustaz, ini orang susah. Ya sudah, orang bantu John. Karena dia bisik orang susah, bagaimana? Sudah, kita tidak mau ambil apa-apa. Jadi ya kan, pas pulang di tengah jalan saya petante babel, Pak. Rijal, so tahu ting apa? Lusa di oma pe arwah. Nanam bantu apa? Ya Allah Rabbi, langsung saya dapat ingat yang saya tidak ambil tadi. Ya Allah, langsung dapat ingat. Coba saya ambil, besok ada yang saya mau antar pas saya petante. Makanya hati itu lemah, Pak. Setan bisa masuk. Nah, orang-orang Ansor kalau memberi selesai, Pak.
Tidak minta balasan, tidak minta imbalan, mereka lupakan. Kalau di Gorontalo ada yang lebih dahsyat, istilah ini apa? Polong buang. Ya Allah. Polong buang. Ngeri. Itu di model sobat kasih dia ungkit-ungkit lagi, dia cerita, biar yang 5 tahun masih dia mau ingat-ingat. Ya Allah. Nah, ada yang lebih gagah. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan saudaranya itsar, walaupun mereka juga lagi butuh, bahkan mereka juga susah. Mereka dahulukan, Pak. Ya Allah, kalau prinsip begini ada di kantor gagal. Makanya dalam konsep hubungan dengan sesama manusia, yang paling ringan itu menghilangkan duri di tengah jalan, supaya orang saudara tidak mau dapat injang. Dan yang paling tinggi itu itsar, mendahulukan kebutuhan saudara. Ya kan? Kenapa orang Ansor bisa begitu, Pak? Walaupun mereka butuh, itu bisa mendahulukan. Kayak yang hadis masyhur muttafaqun alaih. Boleh saya tambah sedikit? Ini mazhudun. Ada seorang tamu, Pak, datang sama Nabi, ya Rasulullah, ana mazhud. Ya Allah, kalau mazhudun itu susah, tapi susahnya level berat. Susah sudah level hubungan dengan perut. Mungkin kalau susahnya pegawai tidak sampai level perut, hanya berpikir cicilan bulan depan siapa yang mau bayar, tagihan bank bagaimana. Mungkin susahnya pegawai cuma level itu, Pak. Kalau ini memang so lapar sekali. Datang sama Nabi, ini mazhudun ya Rasulullah, anak kesusahan. Maka Nabi bilang, coba pikir dulu Pak anak istri. Apa jawabannya istrinya Nabi? Lam indi say'an illal ma. Kami tidak punya apa-apa kecuali air. Akhirnya apa? Nabi bilang, coba ke istri yang lain. Kan Nabi kan istrinya lebih dari satu. Datang ke istri yang lain, jawabannya sama, jamaah rahimakumullah. Lam indi say'an illal ma. Tidak punya apa-apa kecuali air. Akhirnya apa? Oleh Nabi dia lelang. Anak ada tamu. Siapa yang ingin memuliakan tamuku ini? Maka ada seorang Ansor angkat tangan. Ya Rasulullah, biarkan aku yang menjamunya. Dia bawa pada rumah, Pak. Sampai di rumah sana langsung dia tanya ke istrinya, malam ini kita akan memuliakan tamu Nabi Muhammad. Ada yang boleh dimakan? Istrinya langsung bilang, ada. Tapi anak-anak punya, dorang Allah belum makan, torang Allah belum makan. Apa jawabannya sahabat Ansor? Begini, Jo, sebentar, orang jamu ini tamu, orang sama-sama duduk dengan dia, tapi nanti kasih mati lampu, biar dia yang makan, orang pura-pura makan. Allahu luar biasa, Pak. Maka orang ini dibisiki oleh malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, ente sahib yang Ansor itu benar-benar luar biasa. Esok harinya dipuji oleh Rasulullah SAW. Sampai segitunya, Pak. Nah, kenapa orang Ansor bisa begitu? Prinsipnya begini, kalau bisa dipakai di sini boleh. Orang Ansor kalau mereka punya kesusahan hidup, anggapannya apa? Masih ada yang lebih susah daripada torang. Berarti itu. Jadi kalau mungkin ilustrasikan begini, nanti kalau Pak Kadis punya kesusahan hidup, jangan berpikir Pak Kadis punya masalah besar sekali. Saya yang paling susah, jangan. Berpikir ke bawah, itu masih ada saya staf eselon 3 ini kayaknya yang lebih susah. Iya kan? Nanti yang eselon 3 pun sama berpikirnya. Ada kesusahan hidup, ada masalah hidup. Bokacil ini, kasihan ini eselon 4. Ya kan? Nanti yang eselon 4 berpikirnya sama. Ketika ada kesusahan hidup, masih ada yang lebih susah. Siapa anak staf di cicilan motor 2 bulan belum tak bayar. Ya kan? Berpikirnya ke bawah, Pak. Fanzur ila man asfala minkum. Lihat orang di bawah kalian, nanti kalian akan lebih enak hidupnya. Masalahnya gitu, Pak. Boleh? Nanti yang staf bagaimana? So tidak ada yang mulia di bawah, masih ada honor. Yang honor mulia yang mana? Kalau kau merasa susah hidup, so tidak ada yang mulia di bawah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang paling susah udah. Seperti itu. Allah. Saya jujur di kantor itu selalu teman-teman bilang orang yang tidak ada kesusahan hidup. Saya kadang berpikir, siapa? Saya punya masalah Allah banyak. Orang jawaban sederhana, Ustadz tidak ada utang di bank.
Kadang orang Bali begitu, tidak ada utang di bank itu aman hidup. Orang tidak tahu loh. Sampai sekarang 12 tahun nikah belum ada rumah. Allahu Rabbi. Jadi modelnya seperti itu. Anggap masalah orang lain itu lebih besar dari kita. Karena bisa saja begini jamaah rahimakumullah. Masalahnya sama, tapi daya tahan tiap orang beda. Masalahnya sama, daya tahannya beda. Saya kasih contoh. TKD terlambat. Iya toh? Kalau mungkin Pak Kades tidak masalah. Iya toh? Jadi kita tidak terima 3 bulan, Pak Kades masih bisa bernapas 1 tahun. Iya toh? Ini belum apa kan? Kan kurang lebih seperti itu. Iya kan? Teman-teman eselon 3 mungkin terlambat TKD no problem. Ya. Jadi ya, eselon 4 mungkin bisa bertahan 2 bulan, 3 bulan, tapi kalau staf hati TKD terlambat. Ya Allah. Belum. Allahu Rabbi. Saya bayangin ini pasti ada yang bawa tukar otak itu. Bagaimana mau bawa pinjam di mana lagi? Bagaimana mau bawa tutup? Bagaimana mau bawa putar supaya dapur mengepul? Ada DP masakan. Ya Allahu Rabbi. Maka prinsip kalau lagi ada kesusahan, pikirkan orang di bawah kita dan jangan bikin susah orang, Pak. Kalau orang bikin susah orang, dipersulit oleh Allah di akhirat. Yang lebih gak apa-apa, permudah urusan orang lain, Allah permudah urusan kita di akhirat. Tapi jangan Allah karena prinsip begini bagi rata di kantor. Di Pak Kabit ini kenapa saya PTKD tak kurang. Gitu. Di Pak Kades ini tidak mau menolong bawahan. Kan ada juga aturan di kantor. Iya kan? Jadi posisinya apa? Posisinya konsep agama dengan aturan kita mainkan bersamaan. Kalau memang kita melanggar aturan, ar-ridho bil qada, terima karena memang ini bagian konsekuensi. Cuman pesan saya, jangan sampai kita menghalangi kebaikan untuk orang lain, menambah susah orang lain. Mungkin cukup ya saya sampaikan perkara ini. Mudah-mudahan bisa menambah inspirasi buat kita sekalian. Teman-teman sekalian, itulah tadi rangkaian acara halal bihalal pada Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo. Dan tadi kita sudah mendengar ceramah ataupun tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustadz penceramah pada pagi hari ini. Dan teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, kiranya kegiatan halal bihalal ini dapat menjadi satu upaya peningkatan ketakwaan, kualitas iman dan takwa kita serta silaturahmi kita dalam menjelang bulan suci Ramadan. Dan semoga hal-hal yang berkait dengan salah hilaf antara sesama kita, baik di lingkungan kita sendiri maupun di lingkungan lain, semoga ini sebelum pelaksanaan ibadah puasa tentu sudah lebur satu sama lain, sudah saling silaturahmi, sudah saling memaafkan, sehingga pada momen kita menyongsong bulan Ramadan semuanya sudah diselesaikan dengan seksama. Mungkin itu dari kami, jangan lupa like, share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.